Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya untuk melihat video-video terupdate dengan isu-isu aktual, isu-isu tema-tema yang sifatnya tematik ataupun current isu kontemporer. Nah, video kali ini saya menghadirkan isu-isu yang terkait dengan kondisi sosial politik hari ini, di mana dalam kondisi politik yang sangat liberal dengan padat modal, nah bagaimanakah untuk kita bisa menyiasati tidak terjerumus pada posisi yang liberal yang menghabiskan ongkos politik yang banyak. Tentunya bagi aktivis ataupun teman-teman yang merintis karir politik dari dunia aktivis agak berat bersaing dengan kawan-kawan anak pengusaha ataupun anaknya politisi yang hari ini manggung di pemerintahan ataupun di partai politik yang kita kenal dengan oligarki politik ataupun dinasti politik. Oleh karena itu, mari kita simak video berikut ini. Wilujeng menyaksikan. Lupa belum memperkenalkan narasumber kita kali ini. Narasumber kita kali ini ada dua orang, karena dalam bentuk diskusi di panel. Cuman dalam video ini ditampilkan satu-satu ya. Yang pertama saudaraku Khoirudin, tulisannya Herudin. Beliau ini adalah anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional. Sudah periode kedua dia terpilih menjadi anggota DPR. Nah, profiling beliau ini sangat menarik karena beliau ini adalah bukan dari orang yang punya uang banyak, bukan juga dari keturunan pejabat, penguasa, ataupun keluarga dari penguasa partai politik. Beliau ini adalah berangkat dari bawah, dari mulai menjadi aktivis di pelajar, juga di kemahasiswaan. Dia di mahasiswa pernah menjadi aktif di intrakampus, juga menjadi ketua umum Himaversis, dan pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI ya. Kemudian lanjut menjadi ketua umum GPI, Gerakan Pemuda Islam. Nah, dari GPI inilah dia kemudian menjadi pengurus nasional DPP KNPI. Nah, untuk melanjutkan hobi berorganisasi, kemudian masuk ke dunia politik real. Dia kemudian menjadi caleg di Partai Amanat Nasional, kemudian terpilih. Nah, kita harus tahu banyak nih, karena nggak banyak orang seperti beliau yang bisa terpilih dengan modal kapital atau dengan uang yang tidak banyak, cukup untuk ongkos politik, dan juga bukan siapa-siapa tapi bisa terpilih. Nah, itu konon katanya bahkan di PAN ini Kang Khoir ini caleg apa, atau caleg yang modalnya yang paling kecil tapi terpilih. Ini yang menarik. Mari kita simak uraian beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyaksikan. Pak Kiai Amin. Tidak bisa diambil semua, ya sebagian saja. Tapi sebuah Pokok-pokok pikiran dari Khoir ini. Situna Khoirudin Amin, di situna bisa anggota DPR RI fraksi PAN Komisi 4. Milalatin bila imam 60 tahun dengan pemimpin yang dolim itu lebih baik daripada semalam tanpa pemimpin. Dalam siasa Asadiyah Ibnu Taimiyah. Jadi kalau memang hasil pemilu tidak mengenakan, terima.
hasil pemilu banyak kecurangan, terima. Bahwa proses perbaikan ke depan apa membaik atau memburuk, kalau terus memburuk ada titik kulminasi pada saatnya ada revolusi, ada reformasi atau apapun namanya, sebuah kesadaran yang membuncah pada suatu masa karena ketidakpercayaan pada sebuah sistem kekuasaan yang ada pada hari ini, dan itu terjadi di Indonesia. Jadi saya tidak khawatir dengan kezaliman yang hari ini terjadi. Kalaupun ada itu kezaliman, biarkan. Kalau kita belum mampu, pada saatnya itu akan berubah. Caranya tidak ada yang mungkin mampu siapapun untuk menutup kesadaran siapapun. Karena kesadaran itulah yang akan tetap hadir dan tumbuh. Dan itulah kewajiban HMI dan KAHMI bagaimana membangun sebuah kesadaran. Sampainya kapan? Ya kusa. Bandung lah bukan nama. Jadi kalau kita berhenti, nah itulah kita fatalisme. Dan tidak diajarkan hidup kita oleh siapapun, baik agama ataupun jamnya. HMI ini adalah fatalis. Kita lah selalu optimis. Dan selanjutnya dari sebuah proses yang hari ini kita hadapi, untuk ke depan kita tahu betul apa yang disampaikan oleh Pak Amin, bahwa inilah sebuah kenyataan. Ada sekelompok orang yang bermain, ada sekelompok orang yang bertahan, ingin melakukan sesuatu yang tidak baik untuk sebuah negara. Dan itu harus dilawan, harus dilawan. Mampu kalau kita bersama-sama. Bagaimana caranya? Dialektika ini tidak boleh ngomong. Harus terus berkelanjutan, harus semakin membesar. Kenapa? Karena kitalah masyarakat luas yang sebetulnya pemilik keputusan negeri ini. Hari ini sedang terdistorsi oleh sekelompok orang yang punya kepentingan dan punya uang. Terus kalau kita ke depan, ini kan tataran filosofis kita. Inilah hidupnya kita. Inilah ruang kita yang kita miliki. Ruang partai politik itu sederhana. Pak Jendian bukan ketua P3 dan bukan ketua DPC. Pak Haris ketua DPD. Ketua PLT sekarang. Kan partai itu tergantung ketua umumnya. Anggota DPR tergantung ketua fraksinya. Ketua fraksinya tergantung ketua umumnya. Ketua umumnya apa dan siapa, dan berkomitmen dengan siapa, ya kita mengikutinya. Tapi dalam ruang yang terbatas itu, punya gak kita idealisme bahwa kita punya sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan. Tadi kita mengantar bagaimana realitas yang sebenarnya. Kan wajar bahwa dasain dasolen itu selalu ada. Kang Ferry tadi karena beliau adalah normatif, inilah sempurnanya sebuah proses politik. Karena kita pelaku, inilah terjalnya sebuah proses politik yang kita hadapi dan kita lalui. Padahal undang-undangnya sama, pasalnya sama, aturannya sama. Kenapa susahnya berbeda? Ada yang sangat mudah, ada yang sangat susah. Betul nggak Kang Haris? Ya. Kenapa bisa berbeda? Oh ada masalah. Kenapa tidak masuk? Nah inilah pertanyaan kita. Lebih baikkah undang-undangnya sempurna, manusianya buruk? Ataukah lebih baiklah manusianya baik, undang-undangnya buruk? Mana yang kita pilih? Dua-duanya lah. Kan pilihan itu tidak bisa dua-duanya. Bukan mengambil istri dua ini. Mengambil pilihan jalan satu dari dua. Orangnya baik. Makanya kan sistem lah. Ahli hukum bersepakat filosofi itu. Sistem. Sehebat apapun undang-undang, sesempurna apapun undang-undang, tapi kalau manusianya buruk, perilakunya buruk, hasilnya buruk. Oke. Selemah apapun namanya produk undang-undang itu, tapi manusianya baik, hebat, unggul, idealis, hasilnya idealis, baik. Nggak perlu undang-undang lagi kalau manusianya baik mah. Makanya sesederhana apapun undang-undang itu, hasilnya akan baik.
Nah, menentukan kualitas orang itu baik kami dan HMI. Kita kalau diseret ke situ, mulai kita tuh agak malu. Tapi mudah-mudahan kan, walaupun kita itu bukan tempatnya salah terus, adalah ruang kebajikan yang hingga dan selalu kita jalankan. Dan inilah penting hadirnya HMI dan kami. Tentu bagi saya, selamat atas kelahiran HMI. Semoga bangsa terus terkawal, negara ini selalu terkawal, sehingga betullah adanya bahwa pada satu masa negeri ini sejahtera dan berkeadilan, pada satu masa negeri ini berkemakmuran, pada satu masa sebuah kesetaraan, sebuah kesederajatan, equality law, dan sebuah kehidupan di mana ada jaminan dari sebuah negara terhadap setiap pribadi-pribadi bangsa. Jangan seperti hari ini, murahnya seorang pribadi sebuah warga bangsa, bahwa harga nyawa satu orang bangsa itu adalah nyawanya, harganya sebuah kedaulatan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.